Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Sobat Baper sekalian, dalam rangka memperingati Hari Kanker Mulut Rahim Sedunia yang jatuh pada bulan Januari. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sangat beruntung bahwa kita dikunjungi oleh seorang dokter ahli ginekologi onkologi. Tahukah Sobat Baper apa itu dokter ahli ginekologi onkologi? Yaitu dokter ahli ginekologi atau kebidanan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu kanker pada organ-organ genitalia wanita. Yaitu kita bertemu saat ini dengan Dr. Tovan Widya Utami, SPOG konsultan. Halo Dr. Tovan, apa kabar? Halo juga Prof, Alhamdulillah baik Prof. Luar biasa sekali Dr. Tovan bisa hadir kepada kesempatan kali ini. Prof. Dr. Tovan, kan kita tahu bahwa kanker mulut rahim yang merupakan kanker terbanyak kedua bukan pada wanita, pada keseluruhan kanker di Indonesia, kanker mulut rahim merupakan kanker dengan peringkat nomor 2 setelah kanker payudara. Nah, sebenarnya apa sih kanker mulut rahim yang dikenal juga kanker serviks ya? Ya, betul sekali Prof. Jadi Sobat Baper semua dimanapun berada ya, saya bersyukur sekali, terima kasih banyak Prof, ini guru besar favorit saya. agak dredeg juga nih Prof. Ya jadi memang kembali pada pertanyaan tadi oleh Prof sudah disampaikan, kita juara ya Prof ya untuk kanker serviks atau kanker juara bertahan loh Prof, kanker leher rahim dan kanker ya kanker mulut rahim atau kanker leher rahim ya, kanker serviks ya. Sesungguhnya apa sih sebenarnya serviks itu ya Sobat Baper? Jadi mungkin di sini sobat perempuan semua bawa serviks tapi nggak tahu di mana itu ya Prof ya. Jadi kanker leher rahim atau kanker mulut rahim itu adalah kanker yang secara primer berasal dari leher rahim ya. Di mana leher rahim itu berada? Jadi kalau teman Sobat Baper semua ketika kita melakukan pembersihan diri ya misalkan mandi atau apa itu yang di luar adalah vulva namanya ya. Jadi ketika kita berada di jalan lahir itu adalah kanalis vaginalis ya, saluran vagina, dan mentoknya saluran vagina itu adalah di leher rahim Prof. Ya betul. Jadi leher rahim itu adalah organ yang menghubungkan antara badan rahim dengan saluran vagina. Ya mungkin itu. Jadi kanker yang terjadi secara primer berasal dari leher rahim Prof. Ya Prof. Ya. Nah itu berapa besar sih, banyak sih kanker leher rahim saat ini di Indonesia?
Ya, luar biasa. Jadi kalau kita tadi saya sering kali ya curhat juga Prof dengan Bapak Menteri Kesehatan, Prof udah bolak-balik ya saya rasa. Jadi kita untuk berdasarkan update data Globocan, Global Cancer Statistic pada tahun 2020 itu kita naik, Prof. Ya, jadi dari kasus baru di Indonesia itu sekitar 346.000 ya kasus baru dibandingkan dengan Globocan 2018 itu cuma sekitar 320-an ribu. Oh, jadi naik ya? Naik, Prof. Jadi memang kalau kita cerita dari data selama 30 tahun terakhir, ternyata kanker serviks itu sebenarnya mengalami penurunan secara global, nasional. Tapi Indonesia enggak ya? Indonesia naik. Yang tadinya 1 jam setiap jam 1 orang perempuan meninggal, sekarang setiap jam 2 orang perempuan meninggal. Karena kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim, betul, Prof. Luar biasa, kita juara bertahan 2019 dan 2020 di Asia Oh, itu Tenggara. makanya dikatakan oleh Dr. Taufan juara bertahan. Ya, Prof. Ya, agak prihatin ya, Prof, kita bicara. Prihatin, ya. Prof. Nah, mungkin sobat baper sekalian perlu mendapat pencerahan sedikit Siap. mengenai faktor risikonya kira-kira apa sih? Bagaimana, kan kita ketahui bahwa kalau kita melakukan menghindari, kalau kita ingin pencegahan primer dari kanker, kita kan harus mengetahui faktor risiko. Betul sekali. Mencegah, menjauhkan diri dari faktor risiko. Faktor risikonya apa aja ya? Ya, jadi kita bicara kalau kita ibaratkan analogi kanker leher rahim atau kanker serviks itu suatu tumbuhan atau tanaman, dia perlu adanya bibit ya, adanya seeds ya, kemudian adanya tanah atau lahan itu soil, dan adanya pupuk nutrients gitu ya. Kalau kita bicara faktor resiko itu adalah nutrients, pupuk gitu. Bagaimana si bibit ini atau seed ini akan tumbuh di lahan yang cocok ya. Jadi sebagai penyebab atau si bibitnya itu HPV ya, virus papiloma manusia yang high risk, sedangkan kalau faktor risiko yang terkait tadi pupuknya, bagaimana si virus ini bisa tumbuh secara subur, itu dengan pupuknya, jadi risk factors ya. Jadi memang ada beberapa faktor risiko yang terkait, memang ada beberapa mungkin sobat baper semua ya, ada hal-hal yang mungkin secara mitos ya Prof ya. Ya kita memang ingin menyingkirkan bahwa memang betul salah satu faktor risikonya itu adalah ketika seorang perempuan memiliki pasangan seksual yang multiple ya, jadi artinya multi partner seksual ya, dikatakan dari beberapa studi ya, bila kita memiliki 5 pasangan seksual itu meningkatkan 12 kali lipat resiko. Ketika HPV masuk, kemudian terjadi natural history perjalanan penyakit, itu akan meningkat 12 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah onset seksual. Jadi kita nggak berpikir kapan seorang perempuan menikah, tapi kapan pertama kali seksual onset itu terjadi. Pertama kali berhubungan ya. Itu, Prof. Jadi artinya ketika dia memiliki onset seksual yang sangat dini, dikatakan di bawah 18 tahun, itu meningkatkan resiko ya. Kemudian yang lain juga bahwa HPV itu adalah virus yang sangat ramah ya Prof ya. Jadi ketika seorang perempuan sudah melakukan hubungan seksual, kira-kira 80-90% perempuan itu akan terjangkiti lifetime risk-nya. Jadi resiko sepanjang hidupnya akan mendapatkan HPV itu hampir 90%. Tapi nggak semua jadi kanker mulut rahim. Dan alhamdulillah sekitar 10-20% itu yang menetap saja. Jadi memang lifetime risk itu 50-80%, tapi mostly mereka akan clearance. Dengan apa? Dengan imunitas kita gitu. Jadi artinya salah satu faktor risiko membuat si HPV ini bisa persisten ya, itu adalah imunitas yang rendah. Jadi memang betul sekali apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, cerdik ya. Cerdik cek itu kesehatan secara rutin, kenyahkan asam rokok, rajin olahraga, luar biasa, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres ya, luar biasa. Ini hafal Prof ya, juara ya. Ya jadi merokok itu dikatakan bisa meningkatkan resiko sampai 2,7 kali lipat ya Prof ya. Kemudian kita antioksidan, vitamin C, D, E ya, kita kembali ke alam, sayur buah segar ya. Kemudian menghindari ya pasti pengawet dan segala macam gitu ya. Tentu pada beberapa studi dikatakan pada pasien-pasien memiliki imunokompromis seperti pasien HIV/AIDS itu akan meningkatkan terjadinya persistensi HPV ya, terjadi satu progresi menuju lesi prekancer sampai kanker invasif ya. Mudah-mudahan bisa membayangkan ya Prof ya. Atau mungkin salah satunya adalah ketika kita memang tidak secara langsung, tapi ketika serviks itu mengalami infeksi berulang, jadi inflamasi kronis, itu adalah suatu inisiator terjadi carcinogenesis ya, betul. Jadi mengurangi imunitas lokal di serviks. Jadi memang faktor-faktor risiko sobat baper sekalian yang harus kita usaha untuk menghindari. Iya, betul sekali. Caranya itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghindari kanker. Ya, walaupun tidak semua faktor risiko bisa dihindari ya. Tentu. Ya. Baik. Nah,
deteksi dininya gimana ya biar kita tahu gitu bahwa kita pasti pap smear ya. Iya, iya. Apalagi Ya, ya. Jadi ini saya lagi diuji sebenarnya sama Prof. Prof tadi. Ya. Ya, jadi ini saya sharing bukan ke Prof tadi, tapi kepada sobat baper semua ya. Jadi yang namanya tadi betul sekali apa yang disampaikan Prof tadi dalam rangka mencapai triple intervention WHO ya tahun 2030 itu 90, 70, 90. Ya. Apa tuh 90 pertama apa? Ya, itu triple magic number ya Prof ya. 90% yang pertama adalah pencegahan primer ya. Ketika WHO menyatakan himbauan untuk 90% anak perempuan sebelum mencapai usia 15 tahun harus divaksinasi sebelum usia 15 tahun. 90% ya. Yang kedua, sebelum 15 tahun. sebelum usia 15 Sobat tahun. baper sekalian ingat, sebelum 15 tahun harus vaksinasi Ya. untuk wanita ya. Ya, yang kedua adalah magic number yang kedua 70%. Itu yang tadi disampaikan oleh Prof Tati adalah pencegahan sekunder, secondary prevention, yaitu adalah early detection and prompt treatment. Jadi artinya di early detection itu terdiri dari screening dan early diagnosis ya. Jadi artinya kita tidak memandang, maaf ya tadi faktor risiko saya suami baik-baik saja atau saya tidak apa-apa gitu. Bahwa kita ingin menggeser atau mengubah stigma atau paradigma bahwa yang mengalami atau menderita kanker serviks itu adalah kumpulan populasi, mohon maaf yang tadi ya, multipartner seksual, oh tidak. Setiap perempuan beresiko. Every woman is at risk ya. Jadi artinya kita harus kalau sudah berhubungan ya. Betul, itu. Jadi memang pada pencegahan sekunder ini yang penting adalah kita intip vagina Anda ya, intip serviks Anda ya. Jadi entah tadi dengan melakukan suatu tes IVA ya, Prof, inspeksi visual dengan asam asetat yang sangat luar biasa, sangat cost efektif ya. Yang kedua adalah dengan pap smear psikologi ya. Yang ketiga adalah tes HPV. Nah, ini dia. Kita PR saat ini, mohon maaf nih Prof, ini Prof Tati juga yang sering menginspirasi saya ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari WHO untuk secondary prevention yang diharapkan adalah tes yang memiliki performance yang tinggi, artinya akurasinya sangat tinggi yaitu tes HPV. HPV. Ya, HPV tes karena regardless tanpa memandang negara itu adalah negara. HPV ya. Betul, Prof. Kalau bahasa Indonesia HPV. Ya. Tes HPV itu melihat virusnya sebelum virus ini jadi masalah, dia udah ada dulu, kita udah detect gitu. Jadi memang tidak memandang negara itu masuk dalam middle up income countries atau low middle income countries atau segala macam, tes HPV ini diarahkan untuk tercapai 70%. Dan kalau tes HPV enaknya enggak pasien wanita tidak harus dalam posisi macam-macam kan bisa diceritakan nggak barangkali bagaimana? Baik sekali Prof. Jadi memang tes HPV itu bisa dipakai dengan spesimen dari lendir cervix ya. Jadi apa boleh buat kalau lendir cervix yang paling ideal memang dengan posisi di kursi panas tadi ditotomi ya. Tapi memang kita memahami keterbatasan setiap negara, setiap perempuan karakternya gitu ya. Jadi dikembangkanlah di negara maju. Ada wanita-wanita yang tidak mau dilakukan seperti itu. Betul. Jadi memang ada yang namanya self sampling ya Prof ya. Self sampling itu setiap perempuan bisa mengambil spesimennya dari dari kanalis vaginanya sampai pada batas alat tersebut, ada kit khusus ya, sampai masuk mengambil lendir dari cervix ya. Nah, pilihan yang ketiga adalah dengan spesimen urin Prof. Bisa spesimen urin. Saat ini sudah dikembangkan oleh Prof Andriono ya, itu guru kami juga, bahwa tadi ya ternyata perempuan Indonesia juga ada walaupun sudah dewasa tidak memahami organ genitalianya Prof, dan ya tadi tabu, malu dan segala macam. Jadi nggak tahu bagaimana pakainya, itu yang buat self ini ya. Ya, jangan sampai kita akhirnya membuang dana yang tidak perlu karena ternyata self samplingnya tidak tepat sasaran. Self sampling ya. Jadi sekali lagi apapun metode deteksi dini yang teman-teman sobat baper semua pilih ya. Yang penting segera lakukan deteksi dini. Nah, tes HPV itu ada sekarang saat ini sudah available atau tersedia atau tidak di Vaskes Primer? Ya betul. Jadi ini luar biasa. Jadi karena ini bukan tes yang harusnya sophisticated tadi ya, perlu canggih luar biasa. Kami dari HOGI Prof ya, dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia atas saran Prof Andriono bersama ketua kami saat ini Dr. Brahmana, tentunya kami sudah mengusulkan pemerintah untuk program. Katanya sih janjinya akan dipenuhi ya. Ya, sudah ada rekomendasi Prof. Sudah appraisal 1, appraisal 2, sudah dirumuskan suatu rekomendasi bahwa program screening di Indonesia saat ini alhamdulillah kita bisa bergerak ke tes HPV plus IVA Prof.
Ya. HPV plus IVA. Sebagai Ya. combine testing, combine testing karena kita melihat di lapangan ternyata beberapa tes HPV ternyata yang negatif ternyata tertangkap oleh IVA positif, ternyata Mungkin samplingnya yang kurang bagus bisa ya. juga Prof, atau mungkin ya ada beberapa kan itu PCR ya, kadang-kadang ada beberapa miss ketika runningnya mungkin ya gitu ya, tapi artinya ini sudah bergerak untuk trial uji coba, saat ini sudah bergerak tes HPV uji coba dan IVA Prof ya. Dan kalau nggak salah bagian dari transformasi kesehatan yang juga memasukkan mengenai kanker itu screening akan dijamin oleh BPJS. Gimana tuh? Kalau sekarang kan belum ya kan, tapi mungkin dalam waktu dekat atau gimana? Dengan kabar, tentu harapan kita kali ya. Iya betul sekali Prof. Makasih banyak Prof. Jadi memang ini akan menjadi prestasi dari pemerintah saat ini ya. Jadi memang tadi Prof tanyakan apakah tes HPV tersedia di FKTP Vaskes pertama? Tentu itu akan disediakan ya. Dan kita sudah berhitung secara regional, kita sudah berdiskusi dengan negara-negara tetangga yang belajar juga bergeser dari sitologi pamflet menjadi tes HPV, bahwa memang memerlukan satu persiapan fasilitas dan infrastruktur. Jadi memang tadi tes HPV akan menjadi program nasional dan itu sudah dibicarakan dengan teman-teman industri Prof. Jadi dengan harga yang sangat ditekan karena minimal jumlah perempuan Indonesia yang harus di screening di Indonesia dengan target yang masih dibatasi 30-50 tahun itu adalah minimal adalah 42 juta perempuan ya, dan itu luar biasa nilainya. Dan kita dan itu berapa kali ya? Kalau WHO itu minimal sepanjang hidupnya itu adalah 2 kali. Ya, jadi tapi jelas targetnya bisa kita hitung. Jelas banget. Dan tadi Prof sampaikan apakah ini akan ditanggung oleh JKN, tentu ya, tapi bertahap ya Prof ya. Tapi harus tetap combine dengan IVA ya. IVA ya, di mana daerah itu sudah terlatih oleh dengan pelatihan IVA kita combine. Lebih mudah ya. Ya, tapi kalau misalkan memang dia belum terlatih daerah-daerah tersebut, kita HPV test sebagai single screening, primary screening. Jadi kita tidak meningkatkan cost dengan pelatihan IVA lagi. Gitu. Baik, jadi dapat kita ambil kesimpulan pertama bahwa untuk screening saat ini dikembangkan di Indonesia di FKTP. FKTP adalah Vaskes primer, adalah pemeriksaan HPV test. Tapi kalau di daerah tersebut IVA sudah terlatih dan bisa dilakukan, maka dikombin dengan IVA, barangkali seperti itu ya. Nah, kita kembali tadi kita udah singgung mengenai vaksin HPV yang dikatakan. Jadi jangan salah ya, ada tes HPV, ada vaksin HPV. Nah, vaksin HPV ini kan tadi dikatakan kalau targetnya WHO 90% 15 tahun sebelum 15 tahun sudah menjalani vaksin HPV. 2 kali ya. Ya, nah itu 2 atau 3 kali. Menarik. Ya, jadi kalau guideline ya selama ini secara global memang 2 kali ketika seorang anak perempuan belum mencapai 15 tahun ya. Tapi ketika sudah 15 tahun ke atas itu 3 dosis. 3 dosis ya. Nah, saat ini WHO dan beberapa negara dengan jumlah populasi subjek studi yang cukup besar telah menunjukkan bahwa dengan pemberian 1 dosis itu cukup sangat promising, Prof. Sangat menjanjikan. Dan WHO menyatakan statementnya jelas ya, dan itu bisa memotong budget ya. Betul sekali Prof. Ya, jadi disampaikan di WHO itu memang dibandingkan tidak sama sekali divaksin, 1 dosis itu sudah sangat baik karena dia ternyata secara studi itu comparable dengan hasil 2 dosis dalam hal meningkatkan membangkitkan immunogenicity gitu ya Prof. Jadi saat ini kami dari Hoki juga masih berembuk apakah kita akan berapa dosis nih ya, gitu ya. Yang paling efektif akan ya 2 dosis ya. Nah, itu efektivitasnya itu kira-kira seberapa efektif ya? Iya, jadi kalau kita ingat zaman-zaman vaksin pandemi COVID pertama kali 60-70% udah lumayan lah ya Prof ya. Tapi kalau kita melihat vaksin saat ini HPV itu sebenarnya di alam tuh lebih dari 200 tipe, tapi yang memang bertanggung jawab untuk anogenital itu adalah 40 tipe, yang khususnya adalah 15 tipe khusus. Nah, sekarang vaksin yang sudah dikembangkan ada yang bivalen 2 tipe, ya ada 4 valen atau quadrivalen, dan yang terakhir kemarin baru launching di awal Februari itu adalah nonavalen 9 tipe. Semua 9 tipe ya Prof. Jadi kalau dikatakan berapa sih efekasi dari vaksin HPV ini?
Kalau kita melihat minimal di antara kanker serviks itu tipe 16 dan 18 itu mendominasi. 18. Ya, 16 18 itu tipe high risk yang utama dan minimal 70% dia bertanggung jawab terhadap kanker serviks. Jadi kalau kita bicara dalam vaksin bivalen saja dua tipe 16 18 itu minimal proteksi 70%. Nah, kalau misalkan kita tingkatkan untuk monovalent itu meningkat sekitar 15-20%, jadi bisa sampai 85% bahkan gitu. Jadi artinya itu sudah sangat baik, namun kita ingin menyatakan bahwa ketika seorang perempuan sudah divaksin, jangan berpikir bahwa saya free. Nah, ya masih harus perlu deteksi dini tadi, karena masih ada peluang Yang 15. yang jenis-jenis HPV yang tidak Ya, terdeteksi, yang tidak termasuk cover dalam dengan vaksin. vaksin ya. Ya, betul Pak Lutfi, ya. Luar biasa sekali perkembangannya ya. Ya. Baik Sobat Baper sekalian, sudah mendengarkan bagaimana kanker mulut rahim dan bagaimana pencegahannya harus dilakukan, termasuk juga dengan deteksi dini dengan melakukan tes HPV. Dan apa gunanya deteksi dini sih Dokter Taufan? Oh ya, ya dibalikin lagi ya Prof. Ya. Jadi kalau yang namanya pencegahan sekunder, deteksi dini itu artinya adalah kita ingin menemukan, namanya juga deteksi dini ya, menemukan kalau ada kelainan sedini mungkin gitu. Kalau belum ada kelainan ya alhamdulillah. Jadi ada yang tadi deteksi dini itu tadi dari screening pada populasi yang tanpa gejala, tanpa merasa saya high risk karakternya, tapi pada yang berisiko misalkan kita melakukan diagnosis dini artinya down staging. Kalau misalkan dia sudah cancer ya kita menemukan pada Stadium yang lebih ya dini, ya. jadi memang kalau pencegahan primer pada populasi yang tadi belum naif serviks ya artinya dia belum terpapar HPV, belum pernah melakukan hubungan seksual, kita harapkan seperti itu. Yang kedua kalau pencegahan sekunder adalah pada populasi yang sudah terpapar gitu ya Prof ya. Mudah-mudahan secara sederhana bisa dipahami. Iya. Dan juga seperti juga pada jenis-jenis kanker lainnya Sobat Baper sekalian, bahwa semakin dini kita menemukan, dan bukan ditemukan saja loh Sobat Baper, ditemukan tapi tidak diobati juga tidak ada gunanya. Jadi semakin dini suatu keganasan atau kanker ditemukan dan juga diobati, maka keberhasilan pengobatannya akan jauh lebih baik. Ya, betul Dan sekali. juga biaya pengobatannya akan jauh lebih rendah. Ya. Barangkali seperti itu ya Dokter. Prof. Nah, Dokter Taufan, terakhir Siap Prof. ada apa message buat masyarakat biar tidak takut untuk melakukan deteksi dini, screening dan deteksi dini pada kanker mulut rahim ini? Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Prof, Sobat Baper semua. Jadi ini tugasnya, closing statement dari saya. Izinkan saya menghimbau ya. Jadi setiap perempuan adalah berisiko ya. Tanpa memandang karakter Anda, karakter pasangan seksual Anda, bagaimana kehidupan sehari-hari, maka lakukanlah saat ini segera vaksinasi HPV dan deteksi dini sekarang juga ya. Jadi bisa dengan tes HPV yang paling akurat saat ini, dengan IVA juga datanglah ke FKTP. Saat ini IVA sudah sangat bisa di-cover oleh BPJS, dan juga mungkin juga kalau misalkan mau melakukan secara mandiri dengan pap smear ya, tes HPV tentunya ya Prof. Ya. Sekarang juga Prof. Sekarang juga Sobat Baper sekalian, sekarang juga itu adalah message terakhir dari Dr. Taufan. Baik. Kenapa? Karena kanker mulut rahim hingga saat ini kita menjadi juara bertahan. Demikian Sobat Baper sekalian. Baik. Nah, dengan kesimpulan atau dengan closing statement dari Dr. Taufan, maka kita waktu juga yang menyebabkan kita harus mengakhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam. Salam.